Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nurfadilah dari kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai SPL 3 variabel dan juga matriks. Oke, yang pertama saya mempunyai satu soal SPL 3 variabel, yaitu X1 tambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8, min X1 min 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1, 3X1 min 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Nah, karena menggunakan metode Gauss-Jordan, maka kita akan membuat sistem persamaan linear ini menjadi sebuah matriks. Nah, matriksnya itu nanti akan sama dengan metrik identitas yang seperti ini, yang 100, 010, 001, atau metrik identitas itu yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, untuk di sini, untuk yang kosong ini nanti akan otomatis terisi oleh hasilnya nanti yang menjadi X1, X2, dan X3-nya untuk membuktikan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini benar. Oke, yang pertama kita akan memasukkan semua konstanta yang ada di soal SPL 3 variabel ini ke dalam sebuah matriks. Untuk pemasukannya, kita bisa samakan baris dengan kolomnya. Kita misalkan yang pertama ini B1, yang kedua ini B2, yang ketiga B3. Nah, jadi kita bisa samakan meletakkannya di matriks ini B1, B2, B3. Misal ini X1, karena X-nya tidak disebutkan angkanya, maka X1 ini disebut atau bernilai angka 1. Maka di sini ditulis 1 di B1 kolom 1. Lalu yang kedua X2 ini 1, 2X3 berarti 2, dan ini 8. Masukkan ke sini 8. Disesuaikan urutannya. Lalu yang kedua min 1, min 2X berarti 2, plus 3X berarti 3 tambah 1. Yang ini 3 min 7 plus 4 sama dengan 10, berarti di sini tambahkan juga angka 10. Nah, angka atau konstantanya sudah kita masukkan ke dalam matriks. Lalu kita akan mencari cara agar angka-angka di sini bisa sama dengan yang ada di metrik identitas. Nah, yang pertama kita bisa lakukan pada kolom pertama, kita bisa ubah menjadi 100. Nah, karena di sini sudah angka 1, maka untuk baris 1 tidak perlu diubah-ubah lagi. Nah, kita bisa mencari untuk yang baris kedua dengan baris ketiga agar min 1 dan 3 ini bisa menjadi 00. Nah, bagaimana caranya agar angka tersebut bisa berubah menjadi 0? Maka kita harus mencari cara berapa kali berapa atau berapa tambah berapa atau dikurang berapa agar hasilnya jadi 0. Nah, kita bisa lakukan yang min 1 ini atau yang baris kedua ini dengan cara B2 ditambah dengan B1. Lalu yang baris ketiga ini kita bisa lakukan dengan B3 dikurangi 3 dikali B1. Kenapa? Kita lihat B2 ini kan min 1 ditambah B1, B1-nya itu 1. Jadi min 1 ditambah 1 hasilnya kan jadi 0. Nah, ini rumusnya yang ini bisa kita pakai atau berlaku untuk satu baris. Jadi yang min 2 ini min 2, 3, dan 1 juga menggunakan rumus ini. Jadi min 2 B2-nya min 2 ditambah B1-nya 1 berarti hasilnya min 1. Lalu yang ini 3 ditambah 2 hasilnya 5. 1 ditambah 8 hasilnya 8.
9, sorry. Oke, yang baris ketiga kita kalikan dengan, kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu B3 berarti 3 kan, lalu 3 dikali B1, 3 dikali B1 nya 1, jadi hasilnya 3 dikurangi 3 sama dengan 0, seperti ini. Jadi untuk kolom yang pertama udah selesai sama seperti yang ada di metrik identitas, yaitu 1, 0, 0. Nah, untuk yang di pinggir 3-nya itu kita langsung menggunakan rumus yang sama. Jadi min 7 dikurangi 3 dikali B1-nya 1, berarti 3, min 7 dikurangi min 3, hasilnya min 10. Lalu ini ada B3-nya 4 dikurangi 3 dikali 2, hasilnya 6, berarti min 2. Lalu ada B3-nya 10 dikurangi 3 dikali 8, 24, 10 dikurangi 24, berarti min 14. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, berarti kolom pertama udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengubah yang kolom kedua, yang 1, min 1, dan min 10. Kita akan mengubah yang min 1-nya ini agar menjadi 1. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ubah dengan min 1 dikali B2. Kita langsung buktikan min 1 dikali B2. B2-nya kan ini min 1. Min 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi langsung kita masukkan di sini jadi 1, ubah lagi. Nah, untuk di kolom karena ini dikali min 1, jadi hasil yang di pinggir satunya ini juga dikali dengan min 1, jadi ini 5, di sini jadi min 5, ini 9, di sini menjadi min 9. Oke, untuk baris yang ke-1 dan yang kedua kita ubah lagi. Ubahnya kita dengan bisa dengan rumus B1 dikurangi B2. Lalu untuk yang baris ketiganya kita bisa gunakan dengan B3 ditambah 10 dikali B2. Oke, yang pertama ini B1 dikurangi B2, berarti yang ini udah sama kan ya, 1. Nah, yang ini 1 berarti 1 dikurangi 1, hasilnya kan 0. Lalu ini ada 2 dikurangi min 5, jadi 7. Nah, terus yang ini B1-nya 8, lalu dikurangi B2 min 9, jadi plus kan 8 tambah 9, 17. Nah, lanjut yang ke B3-nya ini. B3-nya kan min 10 ditambah 10 dikali B2, B2-nya 1, berarti min 10 ditambah 10, hasilnya 0 kan. Nah, ini juga sama, ini hasil min 52, lalu ini min 14, jadi hasilnya min 104. Nah, ini udah sesuai. Sekarang kita akan mencari min 52 ini agar menjadi 1. Kita bisa gunakan min 1/52 dikali dengan B3. Nah, ini kan min 1/52 dikali min 52, hasilnya 1. Nah, sekarang kita akan yang ini juga min 104, min 1/52 dikali min 104, hasilnya 2.
Nah, sekarang kita akan mencari B2 dan B3, B1 dan juga B2-nya agar bisa jadi 0, 0. Yang pertama, untuk B1 dikurangi 7 dikali B3. Nah, untuk yang baris keduanya B2 ditambah 5 dikali B3. Nah, ini B1-nya yang 7 dikurangi 7 dikali B3, B3-nya 1, jadi 7 kurang 7 hasilnya 0. Ini di sini. Lalu 17 dikurangi 7 dikali B1-nya 17 dikurangi 7 dikali 2, 14, hasilnya 3. Lalu untuk baris kedua ini B2-nya min 5 ditambah 5 dikali B1, B3. Jadi min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Lalu di sini min 9 ditambah 5 dikali B3-nya 2, 5 dikali 2 itu 10, berarti hasilnya 1. Nah, ini kan sudah sesuai dengan metrik identitas. Berarti angka yang 3, 1, 2 ini termasuk ke dalam X1, X2, dan X3. Berarti X1-nya 3, lalu X2-nya 1, dan X3-nya 3. Nah, setelah mendapatkan X1, X2, dan X3, kita bisa membuktikan apakah ini benar dengan soal SPL yang ada di sini. Kita ambil contoh aja yang pertama X1, X2, 2X 3 sama dengan 8. Nah, ini X1-nya kita masukkan angkanya 3 ditambah X2-nya 1 ditambah 2, X3-nya X3-nya itu 2 ya. X3-nya 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini 3 tambah 1 kan 4 ditambah 2 kali 2 4 sama dengan 8. Hasilnya sama kan 8 sama dengan 8. Nah, untuk soal SPL 3 variabel menggunakan Gauss-Jordan ini sudah selesai dan sudah terbuktikan. Lanjut sekarang ke soal yang matriks, untuk membuktikan matriks. Nah, di sini kita punya soal misal A-nya itu matriks A, ada matriks B dan matriks C. Di sini A-nya 3, 2, min 1, 3, lalu B-nya 4, 0, 1, 5, C-nya 0, min 1, 4, dan 6. Lalu di sini ada A sama dengan min 3, B sama dengan 2, ini A kecil, ini B kecil. Lalu buktikan bahwa A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Lalu ada yang kedua B, A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Oke, untuk itu kita akan membuktikannya. Pertama-tama kita akan memasukkan yang A, B, C ini ke dalam matriksnya. Nah, di sini ini A-nya, ini A, ini B, B ditambah C, lalu ini di sini ada sama dengan A ditambah B, lalu ini C. Nah, pertama-tama kita bisa melakukan operasi yang ada di dalam kurungnya dulu. Kan ini bisa kita jumlahkan. Lalu kita tulis ulang saja yang ini, yang A.
A ini lalu ditambah dengan nah, yang ini bisa kita langsung tambahkan, yaitu ada 4 ditambah 0. Untuk menambahkannya harus sama, yaitu misal baris A kolom baris 1 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 1 yang ada di C-nya ini. Jadi 4 ditambah 0, 4. Lalu di sini 0 ditambah min 1 berarti min 1. Lalu untuk ini 1 ditambah 4, 5. Lalu 5 ditambah 6, 11. Nah, udah sama dengan, lalu kita akan menjumlahkan yang ada di dalam kurung A ditambah B ini dulu. Kita jumlahkan. Ditambah maaf, sorry. Lalu kita akan menjumlahkan yang ada di sini, yang matriks A ditambah matriks B. Oke, untuk matriks A ditambah matriks B, 3 ditambah 4, 7, 2 ditambah 0, 2, lalu min 1 ditambah 1, 0, lalu 3 ditambah 5, 8. Nah, ditambah, ini masih sama, kita masukkan lagi, tulis ulang. Nah, setelah seperti ini, kita langsung jumlahkan sisi kanan dan sisi kirinya ini. Kita jumlahkan yang Oke, kita jumlahkan yang ada di sisi kiri dulu. 3 ditambah 4 berarti 7. Lalu 2 ditambah min 1 hasilnya 1. 1. Lalu ada min 1 ditambah 5 hasilnya 4. Lalu 3 ditambah 11 hasilnya 14. Nah, lalu kita akan menjumlahkan yang ada di sisi kanan. 7 ditambah 0, 7. Lalu 2 ditambah min 1, hasilnya 1. Lalu 0 ditambah 4, 4 hasilnya 8 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya 14. Nah, jadi bisa terbuktikan bahwa di sini hasilnya sama gitu. Jadi A ditambah B dalam kurung B plus C sama dengan A ditambah B dalam kurung A ditambah B plus C itu sama. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu A kecil tambah B kecil dikali C sama dengan A dikali C, B dikali C. Kita langsung masukkan angka-angkanya saja. Lalu di sini kita bisa sederhanakan dulu ya. Yang pertama ini misal min 1, jadi min 3 ditambah 2 itu min 1. Lalu dikali dengan yang ini.
dari C sama dengan nah ini kita bisa kalikan dulu. Bentar. Yang ini min 3 dikali 0 hasilnya 0, lalu min 3 dikali 1 jadi positif 3, lalu min 3 dikali 4 min 12, ini min 3 dikali 6 min 18. Lalu yang kedua kita kalikan juga. Nah ini 2 dikali 0 hasilnya 0, lalu 2 dikali min 1 hasilnya min 2, lalu 2 dikali 4 8, dan 2 dikali 6 12. Nah sudah sederhana. Lalu kita bisa sederhanakan lagi, yang min 1 ini dikali C bisa langsung kita kalikan. Nah, min 1 dikali 0 hasilnya 0, lalu min 1 dikali min 1 jadi positif 1, min 1 dikali 4 min 4, lalu min 1 kali 6 min 6. Nah sekarang lanjut ke sisi yang kanan, kita bisa langsung tambahkan. Jadi 0 ditambah 0 hasilnya 1, 3 ditambah min 2 hasilnya 1, lalu min 12 ditambah 8 hasilnya min 4, lalu min 18 ditambah 12 hasilnya min 6. Nah bisa kita lihat kedua sisi sama, berarti bisa dibuktikan bahwa itu sama. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.